Pemirsa, banyak remaja yang harus berhadapan dengan hukum karena berbagai tindak kriminal termasuk tawuran. Di Temanggung, Jawa Tengah ada sejumlah remaja ditangkap setelah terlibat aksi tawuran yang meresahkan warga. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan ada 3 pemuda diamankan karena kedapatan membawa senjata tajam berupa busur panah lengkap dengan alat pelontarnya. Ini adalah rekaman video CCTV yang memperlihatkan aksi tawuran antar remaja di Jalan Raya Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah awal Februari lalu. Baru ini pemirsa, jadi ada 2 kelompok remaja asal Temanggung dan Semarang saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam di jalan raya. Kemudian berbekal rekaman ini warga melaporkan ke Polres Temanggung. Hingga akhirnya 4 remaja yang terlibat dalam tawuran ini ditangkap. Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Didik Triwibowo menyatakan dari 4 pelaku yang ditangkap 1 diantaranya masih di bawah umur. Keempat pelaku tergabung dalam 3 geng yang berasal dari Semarang, Magelang, dan Temanggung. Beda cerita lagi kalau di Makassar, pemirsa, Sulawesi Selatan. 3 pemuda yang kedapatan hendak tawuran ditangkap oleh polisi. Dari ketiganya petugas menemukan sejumlah senjata tajam berupa busur panah lengkap dengan ketapel atau pelontarnya. Dan ketiga ditangkap pada saat tim patroli unit Jatan Rasmob Polrestabes Kota Makassar sedang melakukan patroli. Kemudian sempat pula terlibat aksi kejar-kejaran terhadap sejumlah pemuda yang diduga hendak tawuran. Ketiganya pun diamankan ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kalau ngomong-ngomong masa remaja merupakan masa terbaik untuk membangun masa depan yang gemilang. Sayang tak sedikit orang yang kehilangan masa remajanya karena harus berhadapan dengan hukum atau menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi apa sebenarnya penyebab masih banyaknya anak-anak berhadapan dengan hukum? Bagaimana cara mencegahnya? Kita akan bahas hari ini bersama psikolog remaja, ada Novita Tandri, dan pemirsa Anda juga bisa menyampaikan gagasan atau tanya langsung kepada narasumber kami. Psikolog remaja Novita Tandri melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Ada di layar kaca, silahkan telepon dan sampaikan gagasan Anda. Pagi Mbak Novita, Mbak Novita sehat? Sehat. Sehat harus mental, jasmani, semua sehat ya kita ya Mbak ya. Dan sehat itu nggak cuma soal batas usia tertentu enggak ya, semua harus sepanjang sehat ya? Usia. Nah, ini kan kasih sayang bersama Oma dari tulisannya. Nah, makanya ini Oma Vita. Walaupun mungkin sekarang statusnya jadi Oma Vita, remaja, orang dewasa, tetap harus sehat. Tapi kalau kita bahas ini Mbak Novita, ini kan sebenarnya cerita lama. Betul. Sudah berkali-kali setiap fase bulan berganti bulan pasti ada remaja yang mau ikut tawuran. Betul. Padahal sudah tahu konsekuensinya. Jadi belum tentu, penyebabnya apa, belum tentu tahu konsekuensinya, itu kata kuncinya. Jadi Mbak Valen, kita bicara tadi remaja, kita lihat banyak sekali kasus-kasus tentang remaja yang berhadapan dengan hukum. Tadi juga disebutkan bahwa remaja adalah fase yang harusnya sangat bisa positif karena semangat yang paling menggebu-gebu. Kita ingat coba dulu waktu menjadi remaja gitu ya, di usia 12, 13, 14. Sampai sebelum kita selesai SMA, itu kan masa yang harusnya paling menggembirakan, menyenangkan. Ya nggak sih? Iya. Masa yang kata orang kalau kita sekarang tanya, masa yang kayak nggak ada susahnya gitu loh. Nggak mikirin duit, tidak mikirin apa-apa. Tetapi masalahnya remaja nggak pernah menjadi orang dewasa. Orang dewasa seperti kita pernah menjadi remaja. Dan kalau kita flashback, menjadi remaja adalah masa yang tadi kalau disebut positif, bisa melakukan banyak hal yang positif. Tetapi juga kalau tidak didampingi dari kecil, bisa menjadi masa pemberontakan. Masa bahwa saya yang paling benar. Masa di mana mereka ingin mencoba. Dan masa di mana peer pressure. Tekanan pertemanan menjadi begitu pentingnya. Yang menentukan sikap mereka, perilaku mereka, dan setiap keputusan yang mereka ambil, Mbak Valen. Jadi ada tekanan dari situ juga ya ternyata. Betul, sangat. Jadi orang tua udah nggak penting.
Oh gitu. Jadi dalam fase remaja malah orang tua nggak penting. Orang tua, keputusan orang tua, apa yang dipikirkan orang tua udah nggak terlalu penting. Walaupun setiap hari bertemu orang tua, dikasih makan oleh orang tua? Sangat. Karena di fase ini peer pressure, tekanan daripada pertemanan itu jauh lebih penting. Jadi apa yang dipikirkan temannya tentang siapa dia, itu penting. Jadi kalau orang tua bilang, kamu ini pintar, kamu ini cantik, kamu ini berharga, tetapi teman-temannya tidak merasakan hal yang sama, bullying terjadi, lalu dia masuk di kelompok yang salah, anak-anak ini bisa menjadi salah jalan. Nah ini yang terjadi kalau kita bicara dengan ABH, anak berhadapan dengan hukum. Kebetulan saya juga sekarang sedang menyusun tesis terakhir, magister hukum, dan memahami tidak expert 100% di bidang hukum, tetapi paling tidak memahami bahwa konsekuensi hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum terhadap anak-anak ini yang banyak tidak diketahui oleh anaknya. Kalau kita bicara konsekuensi hukum. Sekarang gini Mbak Novita, kan itu adalah hal yang bagaimana ya? Kalau dari kacamata orang yang sudah dewasa, pasti merasa bawa pisau, pergi tawuran, bawa senjata tajam apapun namanya pergi tawuran, nanti bisa ditangkap polisi. Itu kan salah satu bentuk konsekuensi. Betul. Bagaimana bisa kadang konsekuensi itu tidak diketahui? Ya, kelompok pertemanan sekali lagi. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita ikut wangi karena dikasih testernya mungkin. Ya kan ya, kita ingin jadi wangi. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mementingkan kewangian, ya mungkin kita juga akan malas-malasan, tidak mandi, tidak menjaga kebersihan diri. Jadi buat saya memilih teman yang tepat itu sangat penting sekarang, sangat penting sekali. Dan satu lagi Mbak Valen, kalau dulu kita ada satu quotes, tunjukkan teman-temanmu, ini oleh Kennedy, dia katakan tunjukkan teman-temanmu, saya akan tunjukkan masa depanmu. Sekarang ditambah, tunjukkan teman-temanmu di sosial media, berarti kita bicara algoritma, saya akan tunjukkan teman-temanmu masa depanmu, saya akan tunjukkan masa depanmu. Jadi sosial media menjadi begitu pentingnya. Oke, jadi dengan kehadiran sosial media jadi bertambah lagi satu indikatornya. Sangat. Karena apa yang mereka tonton, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan itu sangat dipengaruhi oleh algoritma sosial media yang mereka ikuti, yang mereka follow. Bisa membentuk jati diri. Nah, sekarang kita bicara krisis identitas, jati diri, identitas diri. Ini semua terjadi di usia remaja. Oke, kita coba bahas lagi Mbak Novita soal krisis identitas ini pemirsa. Itu kalau saya penasarannya di bidang itu. Jadi kalau Anda punya penasaran lainnya, punya gagasan dan pertanyaan, langsung telepon di telepon interaktif di 0215839910. Nah Mbak Novita, kan tadi katanya dari media sosial, siapa yang dia follow dan yang follow juga begitu, itu bisa menentukan bagaimana pergaulannya, bagaimana nanti masa depannya. Betul, sangat. Nah, itu kan di luar kontrol orang tua. Usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun. Kalau usia anak 0 sampai 18 tahun berarti tanggung jawab, pengawasan, pengontrolan harus di tangan orang tua. Betul nggak? Nggak bisa lepas. Bagaimana kehadiran orang tua untuk memberikan value ini, moralitas ini kepada anak-anak. Karena kalau kita bicara lobus frontal, ini otak bagian depan, sebagai fungsi eksekutif yang memilah yang mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang jahat, boleh dan tidak boleh, ini di otak bagian depan yang sebagai penentu. Jadi dia kayak negara, ini presidennya. Nah di usia 0 sampai 18 tahun, otak ini belum berkembang dan bertumbuh secara sempurna. Nah, tugas orang tua untuk mendampingi, ini loh nak yang benar, ini loh yang salah, ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Konsekuensinya ada, dan ini nggak bisa secara verbal, tapi harus ditunjukkan, harus dibimbing
Nah, kalau ini tidak terjadi, orang tua hanya bereaksi pada saat anak berbuat salah, lalu diberikan konsekuensi, tapi tidak dibimbing, diberitahu dulu dari awal, ini loh jalan-jalan. Dan mendidik anak itu butuh waktu secara kualitas dan kuantitas. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa yang penting hari Sabtu Minggu saya bersama anak. Oke. Anak tidak bertumbuh dan berkembang di hari Sabtu Minggu doang. Dia Setiap bertumbuh dan hari, berkembang. Setiap saat ya Mbak. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik dalam hidupnya. Nah, siapa yang mengisi si lobus frontal ini yang bahasa awamnya disebut dengan akal budi? Oke. Orang yang salah akan membuat anak mengambil keputusan yang salah. Orang yang benar dan memberikan contoh yang benar akan memberikan anak contoh dan keputusan yang benar. Baik. Nah, siapa yang mengisi anak-anak kita? Tuh kan. Nanti banyak contoh-contoh nih Mbak Novita. Ya. Karena yang bikin saya penasaran adalah kalau kita lihat di media sosial kan ada-ada aja. Kok ini bisa begini ya? Kok ini bisa begitu ya? Bikin kita jadi tercengang-cengang. Ya? Benar. Nah, kita akan bahas pemirsa yang bikin tercengang-cengang ini dan bagaimana Anda bisa mengatasi kalau seandainya menemukan hal-hal ini di lingkungan sekitar. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Itu tadi informasi terkini untuk Anda pemirsa. Saya di sini masih bersama ada Mbak Novita Tandri. Mbak Novita, tadi kan sempat terpotong nih Mbak, tapi yang paling seru adalah kalau mungkin melihat di media sosial, ada anak-anak yang bahkan itu sempat maksa gitu loh. Dia minta ibunya membayarkan skincare dari COD dan ujung-ujungnya itu kan sudah tahu juga, mungkin belum tahu ya konsekuensinya bisa berhadapan dengan hukum kalau melakukan pemaksaan dan sambil bawa pisau, kok tega gitu loh. Betul. Oke, ini yang menjadi pembelajaran buat kita sebagai orang tua bahwa anak-anak bukan hasil didikan daripada kita saja sebagai orang tua, tetapi juga cerminan daripada algoritma sosial media yang mereka ikuti, yang mereka follow. Jadi kalau melihat sekarang skincare, anak-anak di ruang konseling saya jangan bilang yang usia 14 tahun, mulai dari usia 9-10 tahun, bahkan sebelum menstruasi, mereka sudah pakai skincare. Jadi kita bisa lihat bagaimana kecantikan, kulit, bentuk wajah, bentuk tubuh, itu begitu berharga, berarti buat mereka. Ini sekali lagi karena peer pressure-nya. Nah, kalau sekarang semua algoritma dari akun-akun yang di-follow begitu fokus terhadap skincare dan anak-anak ini masih dalam proses bertumbuh berkembang, tadi kita bicara tentang lobus frontal mereka, mereka nggak tahu mungkin bahwa skincare itu mengandung apa saja di dalam. Zat-zat kimianya gitu. Betul, ya. apa yang terjadi pada saat dipakai dalam waktu yang lama. Lalu yang kedua, bahwa ada aplikasi yang bisa membuat wajahnya lebih mulus pada Itu saat cara influencer. menghadapinya gimana kalau anaknya ngeyel gitu, marah? Harus diajak bicara dan tenang, sabar. Jadi keras jangan dilawan dengan keras. Karena sekali lagi remaja kan pemberontakan, rebel, bahwa dia yang paling benar. Kita juga pernah menjadi remaja. Tetapi tantangannya sekarang di generasi alfa ini dan tahun 2025 ini generasi beta loh. Jadi kita bukan saja baru selesai dengan baru merasakan generasi alfa, beta sudah masuk. Dan the truest digital native. Jadi penduduk super asli ini digital. Digital adalah yang alfa dan beta. Betul. Oke. Mudah-mudahan nanti Mbak Novita apa yang kita dialogkan hari ini fruitful, bisa jadi masukan untuk ibu-ibu di rumah yang juga mungkin saja menghadapi, mudah-mudahan jangan lah ya anak berhadapan dengan hukum. Mbak Novita terima kasih ya karena sudah berbagi tips-tips yang sederhana, harus sabar dalam menghadapi remaja untuk ibu-ibu dan juga keluarga di rumah yang menonton. Nanti usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.